Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Bilingongo, NIM 2018 610028. Di sini saya akan melakukan praktik preklinik. Di sini saya sebagai keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Dangamesa. Di sini kami akan melakukan penugasan tentang preklinik 3 KMB, Departemen KMB. Saya di sini sebagai pasien dalam pemeriksaan fisik paru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Damaris Lani, NIM 2018 610029. Nah, di sini saya sebagai perawat. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih pemeriksaan fisik. Nah, jadi baik, berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh klien, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap organ-organ tidak invasif. Nah, namun apabila selama pemeriksaan ada perasaan yang merasa tidak nyaman atau sakit, jadi klien tersebut boleh memberitahukan kepada perawat. Jadi baik, setelah kita mendapatkan persetujuan dari pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pada pemeriksaan fisik paru, pemeriksaan ini, jadi kita akan berdiri di samping dan meminta pasien untuk membuka baju. Jadi langsung saja di sini kita yang pertama kita melakukan pemeriksaan wajah dan dalam posisi duduk. Nah, jadi kita amati ekspresi wajah, apakah pasien apakah tampak kesakitan, apakah ada pernafasan cuping hidung, apakah ada pasien menggunakan otot bantu nafas, dan memperhatikan tubuh pasien, apakah pasien dalam kondisi duduk atau setengah duduk atau pasien harus berbaring. Nah, jadi di sini ada yang posisi tidur. Jadi kita mempersilahkan klien untuk membuka bajunya. Jadi pertama kita melakukan pemeriksaan paru pada bagian depan, dimulai dengan inspeksi terlebih dahulu. Nah, jadi pada inspeksi dada kita lihat bagaimana warna kulit, apakah ada venekstasi, apakah ada pelebaran vena venekstasi, apakah ada benjolan di dinding dada, dan atau apakah ada lebaran atau penyempitan di sela iga. Nah, kemudian inspeksi daerah leher, trakea, dan dada, apakah tampak jelas atau tidak. Nah, kemudian kita akan melakukan, kita lihat bagaimana bentuk dadanya dibandingkan sagittal dengan keadaan dada normal dalam antara interior dibandingkan sagittal dengan skala 1:2. Nah, pada pelenan paru seperti empit atau selang diameter ini bisa menjadi 1:1 yang biasanya kita sebut dengan dada tong atau barrel cage. Nah, di sini kita juga dapat melihat apakah ada kelainan dada seperti kutus escatope atau dada burung, dan pectus caritatum. Selanjutnya kita lihat dada, apakah ada keadaan statis, apakah simetris antara kanan dan kiri. Bisa saja dada sebelah kiri lebih cekung karena ada penekanan penarikan di sebelah disebabkan oleh simple cyst atau nektatif yang menyebabkan paru lebih kecil daripada di sebelah kanan. Nah, sebaliknya dada kiri lebih cembung misalkan pada pneumotoraks atau ada efusi pleurasif di sebelah kiri.
Kita juga dapat melihat pada keadaan dinamis. Pada waktu dinding dada bergerak, bagaimana pernapasannya, apakah pernapasannya terakal, yaitu yang bergerak hanya dinding dada saat saja, atau pernapasan abdominal yang bergerak pada bagian perut saja, atau kita bisa kombinasi. Nah, artinya torak lebih dominan daripada abdomen. Kita dilihat apakah pada saat pernapasan dada, kelainan dada kiri bergerak sama. Jika ada, kita tersebut simetris pada keadaan dinamis. Selanjutnya kita lihat juga di itoskardis. Yang terakhir, perhatikan jari-jari. Jadi kita perhatikan jari-jari tangan pasien. Di sini apakah ada terdapat cyanosis atau kelatin pijat. Bila ditemukan kelainan ini, maka kemungkinan pasien memiliki gangguan pada sistem respirasi atau kardiovaskuler. Nah, kemudian di situ kita lanjut dengan palpasi. Nah, di pemeriksaan ini dilakukan dengan meraba seluruh permukaan dinding dada. Nah, kita akan tentukan apakah ada kelainan seperti benjolan. Kalau ada benjolan, kita tentukan bagaimana konsistennya. Kemudian ada nyeri atau tidak, atau penyempitan. Nah, apakah ada klasifikasi atau kelainan pula, yaitu yang kita palpasi. Di sini ada yang berikutnya itu ada evaluasi pergerakan dinding dada. Nah, kita lakukan di 3 tempat, yaitu lobus atas. Jadi lobus atasnya di sini, lobus atas, tengah, dan bawah. Nah, dan pasien diminta untuk nafas dalam, terus lepas, dan diminta untuk nafas dalam. Kita lihat pergerakan tangan kanan dan kirinya, apakah ada yang sama atau ada yang tertinggal. Itu. Terus di sini kemudian kita pergerakan paru di bagian tangan. Kita rasakan ada bagian yang tertinggal. Nah, kemudian bagian paru bagian bawah, kanan, kiri, dengan meletakkan telapak tangan pada bagian ini, dada samping kanan dan kiri. Kalaupun bagian tertinggal, kalaupun ada bagian yang tertinggal, berarti pada bagian tersebut terdapat kelainan seperti hiprotis atau nektoasis atau masak paru. Nah, jika ada yang tertinggal, jadi itu berarti masak paru, itu seperti hiprotis. Jadi pada pemeriksaan palpasi ini kita dapat meraba gerakan. Jadi kemudian kita mengonfirmasi apakah nah, kemudian kita mengonfirmasi apakah kita lihat pada waktu melakukan inspeksi di awal itu ada kelainan atau tidak. Nah, selanjutnya di pemeriksaan premitus. Jadi getaran suara yang terjadi dan teraba di dinding dada pada waktu kita meraba premitus, kita harus memastikan lagi. Kenapa? Karena rasa raba di telapak tangan kita pada tangan kiri tidak sama. Jadi oleh karena itu kita perlu lakukan konfirmasi. Pada waktu melakukan premitus, kita lakukan juga di 3 tempat, yaitu pada paru bagian atas, dan pasien diminta untuk mengucapkan kata 77. Nah, dan kita merasakan getaran di telapak tangan. Nah, dan kita harus minta pasien untuk mengulangi menyebutkan itu kata 77. Nah, dan di situ kita akan rasakan getaran di telapak tangan. Setelah yakin, kita lakukan konfirmasi. Nah, pemeriksaan selanjutnya ini adalah melakukan perkusi di daerah paru yang paling atas, yang disebut sebagai apex. Jadi kita mulai perkusi dari dada ini, daerah abdomen, yaitu daerah atas classicula. Kita melakukan perkusi dengan membandingkan antara kiri dan kanan secara berurutan. Nah, kita mulai dari apex kanan, setelah
iga sembunyi bunyi normal. Jadi biasanya kalau laki-laki itu bunyi normal itu berarti di sela iga 5 atau di sela iga 6. Nah, di daerah jantung kita perkusi yang redup. Nah, yang kedua secara umum perkusi paru ini adalah sonor, hanya redup di daerah jantung. Apabila di daerah jantung tidak ditemukan suara redup atau pekah, berarti tidak ada kelainan. Nah, menentukan batas paru hati. Jadi paru sampai bunyinya sonor kalau di perkusi, sedangkan hati bunyinya pekah jika di perkusi. Maka ketika menentukan batas paru hati ada perubahan suara dari sonor menjadi redup, maka itu kita akan melakukan paru sampai bunyinya sonor. Kita juga dapat menentukan batas paruh hati di garis mid classificula bagian kanan. Jadi kita mulai perkusi dari atas diteruskan ke bawah. Jika ada perbedaan dari suara sonor menjadi redup, lalu tentukan sela iga berapa. Batas paruh hati ada di sela iga 6. Jadi jika tidak terdapat bunyi sonor, berarti itu berada di sela iga 6 atau di sela iga 5. Nah, jadi biasanya batas paruh itu terletak pada di sela iga 5 atau 6. Jadi di sini kita akan lakukan lagi yang namanya auskultasi. Nah, jadi auskultasi dada ini adalah pemeriksaan bunyi suara yang berasal dari dada. Untuk itu kita akan menggunakan stetoskop. Jadi auskultasi ini kita mulai dari abdomen bagian atas paru. Supaya bunyi suara terdengar lebih, maka kita minta pasien untuk menarik nafas dalam. Itu dilakukan berulang-ulang kali sampai auskultasi selesai dan membandingkan kanan dan kiri. Jadi pada suara normal kita akan dapatkan suara spesifikuler. Nah, jadi di sini juga ada pemeriksaan paru bagian belakang. Kita meminta pasien untuk duduk dan menghadap ke arah depan, dan kita minta pasien itu untuk melipatkan tangannya di dada bagian depannya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan dari belakang. Nah, di sini teman-teman pemeriksaan paru di bagian belakang dimulai pada bagian belakang dan punggung pasien. Di situ kita akan tahu apakah ada kifosis, skiolisis, benjolan atau kelainan lainnya. Jadi selanjutnya itu pemeriksaan palpasi. Jadi pemeriksaan primitus ini kita akan meminta pasien juga untuk mengucapkan kata 77. Jadi setelah kita pastikan, lalu kita melakukan yang namanya konfirmasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Jadi di situ kita akan meminta pasien untuk menyilangkan tangannya supaya skapula itu lebih terbuka. Mungkin demikian penjelasan materi tentang pemeriksaan fisik dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.